Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI, selamat datang di podcast Candu, bincang santai penuh edukasi bersama KSR Politeknik STMI Jakarta. Selamat siang Sobat PMI. Di depan kami sekarang ada Kak Relan Teizer Huzaimi selaku Komandan KSR PSTMI Politeknik STMI Jakarta. Nah, untuk pada siang hari ini kita akan membahas apa sih itu KSR Politeknik STMI Jakarta. Dan mungkin untuk pertama-tama kita boleh perkenalkan untuk kakak narasumber kita hari ini. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Relan Teizer Huzaimi selaku Komandan KSR Politeknik STMI Jakarta. Nah, mungkin KSR PSTMI ya, itu PSTMI itu bisa dijelaskan itu apa ya? PSTMI merupakan sebuah kampus yang bertepatan di Cempaka Putih dan memiliki kepanjangan Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Itu. Oke. Salam kenal ya mungkin Kak Salam kenal Kak Halo, salam kenal juga. Di Politeknik STMI Jakarta ini Kak Relan itu semester berapa ya? Untuk sekarang saya berada di semester 5. Oh, berarti udah tua juga ya semesternya. Iya. Iya, abis ini prakerin ya dong. Iya betul, habis ini ada prakerin. Oh, prakerin ya, itu apa ya Prakerin apa tuh, Kak? dari Politeknik STMI? Untuk prakerin sendiri itu merupakan kegiatan magang itu yang dilakukan Politeknik STMI selama 1 tahun itu dilakukan untuk mempunyai pengalaman agar mahasiswa dari Politeknik STMI sendiri bisa berpengalaman dan bisa langsung masuk kerja ke manapun. Oh, berarti berpengalaman banget berarti ya habis Betul. prakerin itu nanti kita bakalan dapat pengalaman buat ke pekerjaan yang kita mau gitu ya. Bagus sih Politeknik STMI Jakarta ya. Jika dibandingkan dengan universitas lain mungkin ya kita ada 1 tahun pengalaman dalam magang. Iya, Potensinya dalam bidang industri ya. Bisa dijelaskan mungkin ya dari Kak Relan itu dia tuh prodi apa ya? Kalau saya sendiri berada di prodi Teknik Kimia Polimer. Ini kimia polimer ya, itu dari dengernya aja udah pusing gitu. Iya, teknik kimia soalnya. Polimer sendiri itu merupakan plastik sih. Ya, jadi spesifikasi plastik mungkin ya. Betul. Oke, mungkin Kak Relan udah siap belum nih buat berbincang sama kita nih? Siap Podcast dong. Candu. Siap dong. Siap dong. Nah, pertama nih, Kak Relan sebagai komandan nih dari KSR, apa sih visi sama misi utama dari Kak Relan sendiri untuk membawa KSR lebih ke arah yang lebih baik gitu Kak? Gimana sih Kak visi misi Kakak? Untuk visi misi KSR sendiri itu visinya itu adalah menjadikan KSR Politeknik STMI Jakarta menjadi organisasi kemahasiswaan yang berkarakter kepala-merahan maupun keorganisasian yang berdisiplin ilmu menciptakan suatu harmonis dalam bermasyarakat. Wah. Untuk misinya juga ada 3. Itu yang pertama, menjadikan KSR Politeknik STMI Jakarta sebagai kebanggaan dalam pelayanan yang bersifat kemanusiaan. Oh, bersifat kemanusiaan. Karena kan tujuan PMI juga Iya, untuk kemanusiaan. memanusiakan manusia kan. Betul. Terus untuk poin kedua itu meningkatkan karakter-karakter mahasiswa sebagai sifat yang peduli sesama, bertanggung jawab, profesional, dan bernapaskan kesukarelaan. Oke, untuk visi yang ketiga itu menjalin hubungan antar organisasi internal, eksternal maupun masyarakat. Oh, berarti tergabung juga ya Kak sama internal, Betul. eksternal dan masyarakatnya. Iya. Gitu. Sejarah kita di KSR, mungkin di PSTMI itu sama UKM atau sama HIMA apa saja ya di sana? Untuk di sana sendiri kita ada beberapa UKM dan himpunan. Nah itu kita ada kerjasama juga antara mereka, yaitu ada sebuah tim kesehatan. Jadi setiap ada acara apa aja tuh Kak yang dibutuhkan tim kesehatan dari HIMA atau UKM yang itu Kak? Kita ambil contoh aja sebuah UKM itu berada di organisasi keolahragaan gitu. Itu setiap mereka ada event atau acara-acara tentang olahraga itu pasti kayak manggil untuk tim kes kita. Oh gitu, berarti KSR Politeknik STMI Jakarta itu bersedia ya Kak untuk bergabung sama tim kes untuk apa ya, bekerja sama ya Kak untuk UKM? Betul, sedia. Kalau secara eksternal atau masyarakat itu seperti apa ya? Untuk eksternal atau masyarakat biasanya kita juga ada tim kes dari luar, kayak misalnya dari kampus lain, contohnya ya eksternalnya dari UNJ minta kita untuk jadi tim kes, dan kita bersedia untuk membantu mereka juga. Kita menyediakan berupa orang dan juga obat-obatan maupun alat.
ngomong kayak gini kayak jangan-jangan kakak yang dikirim nih waktu itu ya, pas di UNJ ya. Itu acara apa sih kalau bisa tahu? Untuk waktu itu ada sebuah konser ya dari UNJ, yaitu kita jadi tim KS. Oke. Nah, mungkin selanjutnya itu bagaimana pengurusan tahun ini nih? Apakah ada inovasi? Karena kan setiap periode, setiap angkatan pasti akan membawa sesuatu yang baru lah ke meja itu. Itu kalau bisa ada inovasi apa, terus target barunya itu apa? Apa ada target baru atau tetap mengikuti target-target dari periode sebelumnya? Untuk dari periode tahun ini sebenarnya itu ada tetap mengikuti beberapa proker dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ada sebuah inovasi yang kita lakukan untuk di tahun ini itu ada berupa kegiatan podcast. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Wah, jadi kita bisa aja bilang pionir ya. Betul. Pertama kali datang. Awal untuk selanjutnya. Selanjutnya ya. Oke, selanjutnya itu sebagai komandan, tantangan terbesar dari kakak itu untuk menghadapi kepriodean kakak tuh apa sih kak, tantangan terbesar kakak, dan dalam menyikapi itu apa yang kakak lakuin? Oke, untuk tantangan terbesar saya sendiri sudah pasti saya menjaga anggota-anggota saya, saling komunikasinya juga, terus juga menjaga proker saya agar tetap berjalan. Itu bagaimana, dan agar proker tersebut bisa bermanfaat juga, baik itu untuk panitia atau pengurus maupun masyarakat maupun yang lain-lainnya. Kira-kira prokernya tuh boleh spill nggak kak satu yang paling berkesan? Untuk proker yang paling berkesan menurut saya ya, yang sudah saya pasti itu yang LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu kita membuat anggota-anggota baru kita atau calon anggota menjadi anggota baru. Nah, di situ kita membuat gimana ya, seperti meningkatkan karakter mereka sendiri agar mereka tahu karakter mereka gimana. Terus juga ada pelatihan-pelatihan tentang pertolongan pertama dan lain-lain. Tentang pertolongan pertamanya itu dapat dari materinya dari kakak sendiri atau dari PMI Jakpus atau gimana kak? Oh, untuk materi-materinya sendiri kita pasti memanggil orang yang lebih profesional dari kita. Contohnya itu dari entah itu dari KSR, dari PMI sendiri atau dari relawan-relawan lainnya. Oh gitu. Memang sepertinya acara yang lumayan template ya, ke acara yang ke puncak, makrab gitu-gitu mungkin ya. Iya. Tapi mungkin agak lucu juga ya, tim kes ngirim KSR, terus kalau di KSR tim kesnya berarti main di kandang sendiri ya kurang lebih ya. Jadi itu untuk tim kes kita sih ya mungkin udah saling profesional, jadi kayak bisa membantu satu sama lain. Ya nggak kebayang juga ya tim kes di acara KSR. Iya, tim di acara KSR. Ya mungkin setelah itu ya, mungkin untuk sebagai komandan nih ya, ada yang mungkin yang paling sulit menurut saya sih. Kalau saya nggak sampai kebayangin sih, itu gimana cara bagi waktunya sih sebagai organisasi, sebagai pimpinan organisasi mungkin ya. Terus lanjut lagi sebagai mahasiswa di sebuah ya Politeknik STMI Jakarta. Untuk kita sendiri kan yang sudah pasti yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa ya menjalankan kegiatan siswa kita, menjalankan bersemesternya, ikuti ujian segala macam, belajar. Nah, untuk komandan sendiri ya saya sendiri menjalankan itu seperti kegiatan di luar untuk membuat saya lebih aktif dan juga untuk menambah relasi saya juga. Tapi boleh jujur nggak sih, itu kira-kira sulit nggak sih? Apa pernah kewalahan? Tidak seperti itu. Jadi komandan, terus jadi mahasiswa juga. Oh, jujur ya, nggak apa-apa. Sulit kan? Iya, sudah pasti sulit. Apalagi saya yang sudah semester 5 itu banyak seperti praktikum atau yang lain-lainnya. Itu kan membuat saya harus fokus terlebih dahulu. Nah, itu kadang saya seperti membagi waktunya agak sulit sih untuk itu sendiri. Oke, selanjutnya dari kakak sendiri nih. Tadi kan kita udah selalu mention tentang PMI, tentang KSR Politeknik STMI Jakarta. Tapi ada nggak sih cara dari kakak nih untuk menanggulangi lingkungan dari kampus Politeknik STMI Jakarta yang sehat? Kayak apa sih cara-caranya untuk mencapai lingkungan kampus itu, lingkungan kampus yang sehat, yang tidak toksik gitu? Untuk mencapai lingkungan seperti itu sendiri kita harus menanamkan dari mindset kita sendiri-sendiri ya. Ya seperti kita
belajar tentang gimana itu lingkungan yang baik dan sehat, terus juga bagaimana kita menjalin hubungan sesama yang lain juga, itu gimana sopan santunnya bagaimana gitu. Terus juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat sendiri, kita dari KSR menyediakan seperti obat-obatan atau pertolongan bila ada mahasiswa yang sakit atau apa di kampus, kita bisa nolong mereka. Oh gitu, jadi saling menolong ketika mahasiswanya sedang sakit atau sedang bingung gitu ya Kak tentang kesehatan dia sendiri gitu. Jadi kurang lebih itu KSR bisa bilang bawa obat-obatannya ke kampus ya? Iya, dibawa biasanya. Itu ganti-gantian atau ada job desk-nya sendiri Kak? Oh, itu job desk-nya itu ada sih divisi kita yang bertanggung jawab untuk membawa obat-obatan itu sendiri. Kira-kira apa tuh Kak divisinya? Itu adalah divisi Kemas atau kepanjangannya adalah Inventaris Kesehatan Masyarakat. Mungkin gabungan ya, beberapa aspek jadi gabung jadi satu divisi. Bisa dibilang. Iya, betul. Untuk ke periode ini nih, setelah ini kan udah banyak tuh, ada beberapa proker atau acara yang sudah terlewati ya. Benar. Setelah ini tuh masih ada proker lagi nggak sih, atau memang sudah tutup? Iya. Untuk udah stop seperti itu saja. Untuk selanjutnya kita masih ada 2 proker sih. Yang pertama itu adalah Stuban, yang kedua adalah Diklat. Stuban sendiri kita akan kerjasama dengan pihak kampus lain untuk menjalankan seperti bagaimana sih di kampus mereka atau KSR mereka itu menjalankan sebuah organisasi itu bagaimana. Lalu Diklat sendiri itu sebagai pelatihan untuk anggota kita agar lebih banyak atau pengetahuannya lebih luas tentang kesehatan atau kesukarelawan. Kira-kira dari acara Stuban sendiri udah tertuju belum buat ke kerjasama dengan kampus mana atau institusi mana? Untuk itu kita udah ada bekerja sama dengan pihak Universitas Politeknik STIS itu yang di Jatinegara. Lumayan cukup besar ya Iya. kampusnya ya. Dari sebelumnya mungkin ya, untuk Stuban itu kita terakhir kali apakah ada acara Stuban lagi nggak sebelumnya? Sebelumnya itu kita pernah ngejalanin Stuban untuk periode sebelumnya itu bekerja sama dengan Politeknik STAN. Wah, Besar lebih juga ya, besar. itu lebih besar lagi malah. Berarti target kakak tuh yang besar gitu ya Kak? Betul. Institusinya. Oke. Wah, mungkin pengalaman kita juga ya waktu itu pas saat di STAN mungkin ya, itu mungkin yang bisa dilihat itu mungkin nama-nama divisi sama nama-nama pemegang kepemimpinannya beda ya. Saling bertukar seperti manajemen kita saling bertukar ilmu, seperti berhubungan kayak PSDM dan PSDM, misalnya kan proker dari PSDM-nya sendiri, terus divisi lain juga, terus dari kepengurusan mereka bagaimana, selanjutnya itu proker mereka ngapain aja, itu di situ kita bisa tahu dan bisa saling tukar ilmu dari kita dan mereka. Wah, berarti bagus juga tuh ya buat nambah relasi ya kan? Betul. Tuh. Nah, selanjutnya tadi kan kakak mention kalau LDK itu hal yang paling berkesan ya kak untuk prokernya. Kalau LDK dari KSR Politeknik STMI Jakarta, ada nggak sih kak kendala yang belum pernah kakak pegang gitu, kendala yang paling terbesar dari kegiatan dari LDK itu sendiri? Untuk dari LDK sih mungkin ya menurut saya yang kendala terbesarnya adalah di rundown acara itu kadang kita kan memiliki kegiatan di luar seperti simulasi bencana, itu bagaimana kita menolonginya. Kadang cuaca di sana tidak mendukung, jadi hujan, terus membuat rundown kita mundur atau berubah. Dari situ sendiri pasti terbalik otak untuk menjalankan sebuah LDK itu agar terlaksana dari tujuannya. Bisa dibilang itu membalance atau mengimbangkan ya, gimana acara tuh jalan terus anak-anaknya mungkin juga tidak sakit pas acara mungkin ya. Betul, kita memikirkan pesertanya juga. Betul. Sebagai KSR PMI juga kan ya, jangan sampai sakit pas acara seperti itu kan. Iya. Nah mungkin setelah ini nih, dari periode ini tuh apakah ada program kerja yang belum pernah ada sebelumnya itu? Untuk program kerja yang belum ada sebelumnya itu mungkin yang tadi yang ada di inovasi, yaitu podcast yang kita lakukan sekarang. Nah ini baru pertama kali kita lakukan di periode saya. Podcastnya itu berupa podcast dari Politeknik STMI itu sendiri dan bekerja sama dengan TMI. Tapi ada nggak sih kak rencana acara yang besar yang kakak tuh bertujuan untuk meningkatkan antusiasme anggota maupun memperluas dampak KSR di lingkungan kampus atau masyarakat? Untuk itu sendiri pasti ada kegiatannya, tapi
di periode saya belum bisa terlaksana. Mungkin di periode selanjutnya mungkin bakal kita rencanain lagi untuk program kerja seperti itu. Kita bakal susun bagaimana bisa kita sebagai KSR bisa berdampak besar pada masyarakat juga. Berbicara dengan mungkin periode yang tidak cukup mungkin ya waktunya itu sebuah periode di KSR PSTMI itu seperti apa ya kira-kira? Untuk periode di KSR Politeknik STMI untuk tahun-tahun sebelumnya sebenarnya itu dia full 1 tahun dari bulan hitungannya 1 tahun, misalnya di bulan Januari kita naik sebagai komandan tuh di akhir periodenya juga di bulan Januari. Mungkin berarti kalau tidak cukup ada perbedaan ya? Betul, jadi kalau misalnya tidak cukup periodenya itu berarti ada perubahan besar yang ingin kita lakukan untuk periode selanjutnya, atau bisa jadi memperbaiki dari periode sebelumnya untuk menjadi lebih baik untuk di periode selanjutnya. Mungkin Kak Relan Teizer Huzaimi selaku komandannya, apakah ada pesan untuk seluruh anggota KSR PSTMI agar mungkin semakin kompak atau dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai BPH atau saat proker-prokernya, mungkin dari pesannya sebagai Kak Relan? Untuk pesan saya ke anggota-anggota mungkin lebih ke komunikasi, saling menjaga, terus juga saling mengerti dengan sesama, karena ya kita di satu periode itu merupakan sebuah keluarga kedua selain di rumah. Nah itu kita bakal sama-sama menjaga, saling mengerti dan lain-lain lah. Terus juga untuk menjalankan proker, mungkin kita juga mahasiswa yang harus fokus ke dalam kuliah kita. Nah itu mungkin bisa membagi waktunya kita bagaimana. Kalau misalnya tidak bisa terlaksana, ya setidaknya kita sudah melakukan itu dari jauh-jauh hari. Wah, mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir kali ya Kak buat dari podcast pada kali ini. Mungkin terima kasih ya teman-teman yang udah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap dari cerita dari narasumber dari kami dapat menginspirasi kalian semua dan kalian dapat berkontribusi lebih pada KSR Politeknik STMI Jakarta.